peluang di komoditi pokok seperti ayam kampung seperti ini, saya kira masih sangat recommended. Beda hal dengan hobi. Hobi itu pasarnya terbatas. Tapi kalau komoditi pokok dalam artian kampung ini, seumpama ayam 2 bulan siap panen, dibeli untuk diapakan? Dipotong, dimasak. Tapi kalau hobi, dibeli untuk dilihat. Pasarnya kecil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peternak muda, kembali lagi kita ke channel Anda. Hari ini sekalian kita absen sedikit kondisi kandang ya. Di sini kandangnya para baretrok. Di sini, di situ baretrok ada 2 koloni. Baretrok saya mempunyai 10 induk. Terus ayo kita lihat Australorp di sana. Nah, ini kandang Australorp saya. Australorp saya ada 7 induk. Nih, Australorp saya di sini. Itu lagi ada yang bertelur tuh. Ya. Australorp telurnya ditutup antrian ya. Karena antriannya panjang dan saya juga mau regenerasi karena sudah tua itu. Grade-nya bagus kan kawanku. Tuh. Yang paling bagus, jantannya 3,4 kilo. Nanti kita akan bahas video Australorp ya. Nah, ini adalah kandang breeding Black Permut dan Sengkuni. Itu cetak Black Permut. Ini cetak Sengkuni 2 koloni. Itu cetak Black Permut, cetak Black Permut, cetak Black Permut, cetak Black Permut. Ya, kawan-kawanku pasti nyirenin, oh kandang nomor itu Black Permut. Tapi kadang juga berjalannya waktu tak pindah-pindah kandang. Kawan-kawanku, bagi yang memulai ternak zaman sekarang pengen mempunyai sebuah kesuksesan beternak. Nah, saya mau bagi tips nih supaya kawan-kawan sukses. Dalam artian sukses itu bukan langsung untungnya besar, itu enggak. Sukses itu ketika Anda sudah untung tidak rugi, walaupun tipis, itu menurut saya adalah kategori sukses. Bahkan kalaupun Anda baru belajar ternak itu tidak untung dan tidak rugi, itu bagi saya sudah sukses. Ah, targetmu kecil amat, ya enggak no. Kalau kita berangkat dari nol sudah menghambat yang namanya rugi, itu bagi saya sudah sukses. Itu cara saya berpikir, cara saya berbisnis. Kalau orang bisnis itu resikonya rugi. Ya, resikonya rugi. Itu pasti. Nah, terus keuntungannya apa? Keuntungannya ya untung. Itu resikonya rugi. Orang bisnis itu keuntungannya ya untung. Itu kata Bos Tol ya, Pak Yusuf Amka. Ada tips kawan-kawan supaya kawan-kawan ketika memulai langsung tepat sasaran dan tidak rugi. Yang pertama, kalau Anda peternak pembesaran, cari ya pensuplai DOC ke Anda yang bertanggung jawab. Mintakan nota panenannya, mintakan kepastian dipanen lagi atau tidak. Ini terjadi karena Anda yang baru belajar tentunya tidak semua mempunyai relasi panenan. Ada yang tidak mempunyai relasi, ada yang punya. Nah, ini bahaya. Wajib menemukan reseller atau penyetor DOC ke Anda yang bertanggung jawab memanen kembali. Ini peternak pembesaran. Dan wajib Anda tanyakan estimasi harganya berapa. Karena apa? Nanti Anda bisa mengukur nih waktu perjalanan. Ya, itu penting. Bagi peternak mandiri, yang pertama harus mempunyai induk yang baik produksinya, minimal 50%. 50% dari populasi, seumpama induk 10 sehari kudu minimal 5 butir. Itu wajib, zaman sekarang pakan tinggi nih. Itu standarnya. Kedua adalah cara berternak Anda dari manajemen kandang. Ya, ini kita singgung kandang. Kalau kandang Anda membuat seperti ini,
berikan kandang yang lebih tinggi. Itu saya bantu pakai angin-angin. Itu saya jebol supaya ada angin-angin karena terlalu panas di sini cuaca saya. Jadi Anda tengok dulu nih, ya kan? Tengok di wilayah Anda suhunya panas atau dingin. Kalau dingin, oke, tinggi sekitar 2 meter aman. Kalaupun panas, gunakan kandang yang lebih tinggi dan sirkulasi yang baik. Karena memang kandangnya peternak muda ini sudah kehimpit kanan kiri, nggak bisa apa-apa. Ya seperti inilah. Jadi pinter-pinter kita memanajemennya. Terus apa saja yang harus mempengaruhi, yaitu cara berternak, termasuk kandang tadi, yaitu cara berternak. Kawan-kawanku semua banyak referensi cara berternak di sana, tapi aku minta bagi kawan-kawanku semua pakai logik, pakai akal yang benar-benar sehat akalnya ya. Jangan hanya kata-kata aja, pakai yang logik. Beberapa video saya sudah saya bahas bahwasanya setting induk yang benar seperti saya jelaskan. Saya mau pengen setting induk, saya tidak mementingkan protein, itu kesalahan yang sangat fatal. Apapun itu, kalau ayam namanya setar dari awal, mau dia ke induk, mau dia ke pedaging, pakanmu harus standar. Karena bukan telur saja yang nanti kita kejar, posturnya. Dan saya sudah lama menyebarkan file PDF, ada di grup Telegram, ada di grup-grup Facebook. Itu saya sebarkan, judulnya Menjadi Peternak Mandiri Bersama Peternak Muda. Saya sebarkan kalau nggak salah Agustus 2021 kemarin. Minimal bobot induk Anda 1,5 kilo saat mulai bertelur. Kenapa? Penelitian itu saya lakukan di kandang. Ketika memang bobot induk itu ideal, kawan-kawanku semuanya, telurnya akan ideal, anaknya akan baik. Karena semakin besar telur, semakin besar pula kuning telurnya. Nyawa daripada ayam pertama kali itu berada di mana? Berada di kuning telur. Janin atau embrio itu di kuning telur. Nah, ketika telurnya besar, tentunya akan membuat ruang telurnya itu atau kuning telurnya itu akan besar pula. Ketika kuning telurnya besar, janinnya pasti besar. Itu pasti, kawan-kawanku. Itu sangat penting lagi tuh. Satu tips. Kedua, carilah pemasarannya. Tetapi peluang di komoditi pokok seperti ayam kampung seperti ini, saya kira masih sangat recommended. Beda hal dengan hobi. Hobi itu pasarnya terbatas. Tapi kalau komoditi pokok dalam artian kampung ini, seumpama ayam 2 bulan siap panen, dibeli itu diapakan? Dipotong, dimasak. Tapi kalau hobi, dibeli untuk dilihat. Pasarnya kecil. Ini bukan kok mengecilkan pasar hobi ya, tapi memang pasti kita sepakat bahwa pasarnya tidak seberapa lebar dan hanya orang-orang kalangan tertentu saja. Dibiarkan lagi. Kalau ayam kampung ini kan tidak. Ayam kampung ini dibeli untuk dikonsumsi, dibeli untuk dimusnahkan, ya kan? Jadi masih sangat pantas sekali ayam kampung ini untuk dijadikan usaha. Nah, apakah bisa Mas dijadikan usaha pokok? Saat ini mitra-mitra peternak muda yang sedang membanguni kandang, yang sedang persiapan, menunjukkan ayam kampung ini menjadi usaha pokoknya, ditujukan. Dan saat ini juga sudah banyak terjadi para pelaku pembesaran ayam kampung yang skala ribuan, mitra-mitra sahabat peternak muda, itu juga menjadikan ayam kampung sebagai usaha pokok. Nah, tentunya selagi Anda saat ini masih bekerja, jangan beranggapan bahwasanya saya mau resign untuk bentuk usaha ayam kampung. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat fatal. Salah satu kesalahan yang bisa kita katakan itu adalah judi atau gambling, seperti orang yang mempromosikan binomo mungkin. Itu bahaya sekali. Karena apa? Ketika Anda sudah berani resign kepada usaha pekerjaan Anda, terus baru dari nol membentuk usaha, akan sangat berbahaya. Karena tidak mungkin semuanya tidak melalui insiden. Tidak mungkin semuanya zero insiden. Pasti menemukan insiden, menemukan kendala, menemukan trouble. Nah, apakah Anda siap? Sudah meninggalkan pekerjaan Anda, terus Anda tiba-tiba langsung bentuk usaha? Kan itu namanya taruhan. Makanya saya juga tidak mau berlebih-lebihan dalam membuat video untung sekian. Karena jangan sampai yang melihat tiba-tiba latah langsung resign, itu bahaya sekali. Makanya yang benar adalah sembari membentuk usaha, Anda baru resign.
Kalau sudah yakin usahanya mantap. Satu hal untuk kawan-kawanku tetap semangat yang ada di luar negeri, para TKI, TKW dan semuanya. Bagaimana cara memulai saya, Mas? Saya tidak ada di Indonesia. Titipkan ke orang kepercayaan Anda, entah suami, entah istri, entah saudara, entah kawan dekat. Mulailah mereka untuk membentuk sembari persiapan Anda pulang. Sudah banyak yang berjalan seperti itu. Ya. Aku lupa jenengnya. Ada yang di Korea, kawan-kawan kita ada yang di Korea, ada yang di Jepang, ada yang di Malaysia, ada yang di Turki. Tetap semangat kawan-kawanku yang selalu kita jalin komunikasi. Semoga ketika Anda pulang sudah terbentuk benar usaha ayam kampung ini dan bisa menjadi sebuah pekerjaan Anda ketika Anda pulang. Nah, itu adalah tips sukses menjadi peternak ayam, tips sukses menjalani usaha ayam kampung. PR terbesar adalah di usaha ayam kampung, dan resiko terbesarnya adalah harus saya katakan secara pahit dan secara mutlak. PR terbesarnya adalah dua, kematian dan harga jual. Ketika dua hal ini sudah Anda bisa handle, kematian Anda handle dengan cara merawat yang baik, Anda handle dengan perawatan yang baik. Tentunya ada bahasa-bahasa biosecurity, adalah penanganan biologi security-nya. Biologi security-nya itu apa? Sterilisasi kandang itu biologi. Itu masuk ke semprotan, menggunakan disinfektan, itu biosecurity. Sanitasi ini kebersihan kandang. Biosecurity di air minum, disanitasi. Biosecurity di alas, disemprot M21 atau diskomposer. Sanitasinya apa? Kandangnya tidak jorok, kandangnya tidak berantakan, itu sanitasi. Hal-hal seperti itu harus Anda aplikasikan supaya PR yang pertama, menekan ayam supaya bernyawa semestinya. Karena tidak mungkin juga ayam itu akan hidup selamanya, sama seperti kita. Maksudnya, kalaupun memang mati pada waktunya, sudah memberikan jasa yang baik kepada kita. Tapi ingat, kita ini berbisnis dengan nyawa. Saya yakin mereka ada feel dengan saya. Kalau saya masuk kandang ambilin telur, saya ngasih makan tak tendang-tendang, saya kira ayam itu besok males nelurnya. Kalau kita masuk kandang, senyum, yo sehat gitu kan. Kalau nggak bawa pisau ya nelur kalau nggak nelur ya nggak, itu bercanda. Maksudnya feel dalam artian kita harus mempunyai perasaan yang baik, kita harus mempunyai semangat yang baik, dan berhenti memulai semua itu dengan ekspektasi yang sangat besar. Contoh, habis lihat video pelihara sekian induk utung sekian besar. Anda berangkat dari angan-angan yang besar, Anda berangkat dari ekspektasi yang sangat besar. Hati-hati, ketika terjadi sebuah kesalahan akan membekas di hati dengan luka yang sangat besar. Tetapi ketika Anda berangkatnya pelan-pelan dengan ekspektasi, wes saya tak belajar, semoga saya tidak rugi, minimal saya tidak untung dan tidak rugi, kalaupun untungnya tipis juga tidak apa-apa. Ini adalah awal dari saya proses belajar. Nah, kebanyakan yang saya temukan, kebanyakan yang saya kawal adalah yang berhasil, orang-orang yang seperti itu. Kebanyakan. Karena alhamdulillah walaupun belum lama, kita sudah banyak ketemu macam-macam peternak, kita sudah banyak menemukan macam-macam karakter. Dan yang terpenting adalah ketika Anda jujur dalam arti apa? Jujur kepada ayam. Kalau ayam ini harus membutuhkan nutrisi sekian persen protein, jujurlah kasih ke ayam itu segitu. Kalau ayam ini dalam sekilo harus mempunyai protein sekian persen, ya harus seperti itu. Kalau Anda sudah colong proteinnya, kalau sudah Anda colong nutrisinya, kalau sudah Anda colong hak-haknya, berarti Anda tidak jujur kepada ayam itu. Itu jujur kepada hewan peliharaan Anda. Jujur lagi kepada kawan relasi bisnis Anda. Saya sudah banyak menemukan dari awal saya beternak, punya lingkaran-lingkaran, sahabat-sahabat, mungkin kawan-kawanku jeli. Ya. Kok ada orang yang hilang dari video-video peternak muda? Apakah masalahnya? Apa masalahnya? Itu pasti dicari. Nah, itulah salah satu jawaban saya ketika Anda menyarikan orang-orang yang hilang di video saya. Itu faktor orang yang tidak jujur kepada saya, dan akhirnya dia luka dengan sendirinya, rugi dengan sendirinya. Itu pengalaman saya. Yang kedua, setelah kematian selesai, harga jual. Dari harga jual ini, kawan-kawan harus tidak bisa berdiam diri, harus patroli,
harus cari, harus selidiki pasaran ayam kampung di daerah Anda berapa. Kalau pasarannya hanya 30.000, jangan taruhan Anda ternak ayam. Tidak mungkin, apalagi harga pakan tempat Anda susah. Jadi diukur dalam 1 ekor ayam ini. Kalau kita jadi peternak mandiri atau peternak pembesaran, 1 kilonya ini menghabiskan bobot modal berapa? Seumpama 28.000, harga jualnya 30.000. Oke, masih untung tapi tipis. Nah, ketika modal 1 ekornya ini 28.000, tapi harga jual di lingkungan Anda 40.000, ini potensial. Maksud nggak? Menggali harga itu sangat penting untuk kedepannya supaya Anda tidak terjebak dengan iming-iming orang lain. Karena setiap daerah, setiap kandang, setiap wilayah itu mempunyai karakteristik pasar yang sendiri-sendiri. Jadi, kacamata terbaik itu bukan dari kacamata influencer seperti saya atau peternak muda. Kacamata terbaik itu bukan dari kacamata orang lain, tapi kacamata terbaik itu adalah dari kacamata kepala Anda sendiri. Amati, tiru, modifikasi itu adalah konsep yang paling tepat. Jangan percaya dan jangan mudah percaya ke siapapun. Harus gali sendiri. Harus selami sedalam-dalamnya. Itu sangat penting. Ya, semakin banyak orang yang beternak, tentunya semakin banyak pula saingan. Tetapi jangan Anda rendah hati, jangan Anda keki, karena notabene-nya rezeki sudah ada jalannya sendiri-sendiri. Betul? Betul. Saya kira kata-kata saya kok termasuk tertata hari ini, Lur. Ada apakah ini? Saya juga nggak sadar ngomong kayak gitu, tapi saya semangat ya. Semangat kawan-kawanku semua. Itu adalah tips-tips dari peternak muda untuk benar-benar sukses. Sukses dalam artian bukan kok sukses ternak ayam 10 untungnya puluhan juta, beli Innova Ribbon gitu, itu bukan seperti itu. Sukses dalam artian Anda berhasil menemukan siklus, berhasil tidak rugi. Itu bagi peternak muda atau bagi saya sudah termasuk kategori sukses ya. Semangat terus, gas terus, sahabat-sahabatku semua, sedulur-sedulurku semua. I love you full. Salam istimewir, kiwir-kiwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.